Jutaan warga sipil Israel terpaksa mengungsi akibat luncuran rudal balistik hipersonik Palestina 2 Yaman. Dilaporkan bahwa rudal dari Yaman itu memicu status siaga di Israel sekaligus membunyikan sirine di 139 lokasi. Mengutip Al-Mayadin pada 4 Juni, hal ini dilaporkan oleh media Israel Channel 12 pada Selasa 3 Juni 2025 malam. Dilaporkan bahwa sirine berbunyi di sebagian besar wilayah musuh, termasuk wilayah Tel Aviv Raya. Insiden tersebut memicu status siaga dan menyebabkan penutupan sementara Bandara Ben Gurion. Menurutnya, lebih dari 139 lokasi terpengaruh oleh sirine yang memicu kepanikan luas, serta harus diberlakukan penghentian operasi bandara karena wilayah udara ditutup sementara. Diklaim bahwa ini menandai peluncuran roket kedua dari Yaman menuju wilayah musuh dalam waktu kurang dari 24 jam. Sebagai informasi akhir, Angkatan Bersenjata Yaman mengaku bertanggung jawab, menyatakan bahwa operasinya berhasil mencapai sasaran, menyebabkan kepanikan massal saat jutaan pemukim mengungsi ke tempat perlindungan. Era baru peperangan dimulai. Yaman bersumpah akan serang Israel sepanjang waktu dengan akurasi tinggi. Mengutip Al-Mayadin pada 4 Juni, hal ini diumumkan oleh Menteri Pertahanan dan Produksi Militer Yaman, Mayor Jenderal Muhammad Nasser Al-Atifi dalam pernyataannya. Al-Atifi menegaskan bahwa Angkatan Bersenjata Yaman sepenuhnya mampu meluncurkan serangan rudal dan pesawat tak berawak terhadap target-target strategis musuh kapan saja dalam kondisi apapun. Menegaskan bahwa serangan Yaman akan bersifat terus meningkat dengan jangkauan lebih jauh, sekaligus memiliki akurasi lebih tinggi dan akan beri dampak yang lebih luas di wilayah musuh. Selain itu, Al-Atifi juga mencatat bahwa Yaman telah berhasil menggagalkan agresi yang dipimpin Amerika Serikat serta menantang dominasi kapal induk dan armada angkatan laut di perairan regional. Ia juga menyatakan bahwa era baru peperangan telah dimulai, ditandai dengan munculnya rudal hipersonik dan sistem tempur udara tak berawak mereka di tanah para musuh. Wilayah dataran tinggi Golan meledak seusai dihantam roket dari Suriah. Ledakan besar terdengar dan sirene berbunyi menggelegar. Mengutip Al-Mayadin pada 4 Juni, serangan dari Suriah ini terjadi dan terdengar pada Selasa 3 Juni 2025 waktu setempat. Media Israel termasuk Channel 12 melaporkan adanya peluncuran roket dari Suriah ke wilayah Golan. Disebut menandai operasi peluncuran roket pertama dari wilayah Suriah terhadap pendudukan Israel sejak 5 Mei 2024. Sebagai respons, jet tempur Israel dilaporkan telah melanggar batas suara di udara Suriah dan drone terlihat di Quneitra serta Dara. Radio Angkatan Darat Israel melaporkan bahwa pasukan Israel telah mulai melancarkan serangan artileri terhadap sasaran-sasaran di dalam wilayah Suriah. Juga menyatakan bahwa mereka masih menelusuri asal peluncuran roket. Hingga kini dilaporkan belum ada korban jiwa, namun ketegangan meningkat di perbatasan. Drone Hamas dilaporkan telah kembali beraksi, menjatuhkan bom dan menewaskan tentara Israel di medan perang Sejaiyah di jalur Gaza. Mengutip Palestine Chronicle pada 4 Juni, aksi ini dilakukan tepat setelah 3 tentara Israel dilaporkan tewas di zona perang Jabaliyah. Menurut laporan Israel, seorang tentara IDF tewas dan 2 lainnya terluka pada Selasa 3 Juni 2025. Mereka tewas dan terluka selama bentrokan dengan perlawanan Palestina di lingkungan Sejaiyah timur kota Gaza. Dilaporkan bahwa pesawat tak berawak milik Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas menjatuhkan bom terhadap tentara IDF di tengah bentrokan sengit yang sedang berlangsung. Hamas mengindikasikan bahwa helikopter militer Israel mendarat di rumah sakit Ishilov di Tel Aviv dan rumah sakit Soroka di Beersheba. Mencatat bahwa Angkatan Udara Israel menyediakan perlindungan udara bagi tentaranya di wilayah Sejaiyah. Israel mengumumkan incar 4 kepala pemimpin Hamas lainnya hingga petinggi di Lebanon seperti Osama Hamdan dan Sami Abu Zuhri. Mengutip Tribun News pada 4 Juni, hal ini diumumkan oleh Menteri Pertahanan Israel Yisrael Katz dalam unggahannya di X pada 1 Juni 2025.
Perlu diketahui Israel telah menumbangkan Ismail Haniyeh, Yahya Sinwar, Mohammed Deif, dan Mohammed Sinwar. Terkini Quds bahkan mengumumkan telah kembali mengincar 4 sosok lainnya. Keempatnya adalah Panglima Militer Hamas, Is al-Din al-Hada di Gaza, dan pemimpin politik Hamas, Khalil al-Hayya, yang saat ini diklaim berada di luar negeri. Sumber keamanan Israel juga mengungkap daftar yang ditargetkan mencakup nama-nama lain seperti Osama Hamdan dan Sami Abu Zuhri. Sebagai informasi tambahan saja, Is al-Din al-Hada dijuluki hantu Brigade Al-Qassam. Dirinya telah berkali-kali selamat dalam upaya pembunuhan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berjanji melanjutkan perang walaupun telah mengalami banyak kerugian, menekankan bahwa perang akan terus berlanjut hingga misi Israel tercapai. Mengutip KBRI pada 4 Juni, hal ini diungkap Netanyahu dalam pernyataannya yang diunggah di X pada 3 Juni 2025. Menegaskan akan melanjutkan perang sampai semua tujuan tercapai, di antaranya mengalahkan Hamas, membebaskan semua tahanan Israel, dan memastikan bahwa Gaza tidak lagi menjadi ancaman bagi Israel. Netanyahu mengatakan bahwa harga yang dibayar Israel dalam perang Gaza memang berat, tetapi itu diklaimnya perlu. Ia menambahkan bahwa pasukannya akan terus maju dengan langkah-langkah terukur, juga berusaha meminimalkan kerugian di pihaknya semaksimal mungkin. Namun juga menggarisbawahi bahwa tidak ada perang tanpa harga. Militer Israel mengakui bahwa pihaknya telah bersiaga dengan mempersiapkan berbagai skenario untuk menghadapi kapal koalisi armada kebebasan Medlin. Mengutip New Arab pada 4 Juni, hal ini diumumkan oleh Radio Angkatan Darat Israel dalam pengumumannya beberapa waktu ini. Awalnya militer Israel menegaskan kembali niatnya untuk menegakkan blokade. Itu yang menimbulkan kekhawatiran akan kemungkinan konfrontasi di perairan internasional. Dengan begitu, Israel juga mengakui bahwa pihaknya bersiaga dan siap menghadapi berbagai skenario. Perlu diketahui kapal Medlin berangkat dari Catania, Sisilia pada minggu lalu, membawa bantuan kemanusiaan seperti susu bayi dan alat medis bersama aktivis internasional termasuk Greta Thunberg, Liam Cunningham, dan Rima Hassan. Misi ini diketahui bertujuan menantang blokade Israel atas Gaza yang membuat jutaan warga terisolasi dari kebutuhan dasar.